kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen biaya dari kelas C. Kami akan menjelaskan pemahaman kami tentang activity based costing. Perkenalkan, saya Waude Farima Bidadardai dengan akhiran NIM 228. Perkenalkan, saya Keiza Khairunisa Ridwan dengan akhiran NIM 190. Perkenalkan, saya Alia Mukmina Amir dengan stambuk 159. Oke. Coba aku jelaskan dua metode pembebanan, variance overheat, dan dalam kondisi apa metode itu masing-masing metode itu digunakan. Jadi, terdapat dua cara mengembangkan variance overheat. Jika selisihnya lebih kecil atau tidak material, maka disesuaikan ke cost of goods sold atau COGS karena lebih praktis. Namun, bila nilainya besar atau material, variance harus dialokasikan ke work in process, finished goods, dan COGS secara proporsional agar mencerminkan pemakaian overheat yang sebenarnya. Selanjutnya, kenapa penggunaan tarif departemen dianggap lebih akurat dibanding tarif seluruh pabrik? Jadi, tarif departemen lebih akurat karena setiap departemen memiliki karakteristik dan penggerak biaya yang berbeda. Dengan menghitung overhead secara terpisah dan memakai dasar yang sesuai, biaya yang dibebankan lebih mencerminkan penggunaan sumber daya sebenarnya. Jadi berbeda dengan tarif pabrik tunggal yang hanya memakai satu dasar pengembangan dan retur menimbulkan distorsi biaya. Terus coba aku jelaskan apa yang dimaksud dengan produk diversity dan bagaimana itu dapat mempengaruhi akurasi penetapan biaya. Jadi produk diversity adalah keberagaman produk dalam perusahaan yang menyebabkan tiap produk menggunakan aktivitas overhead yang berbeda. Jadi, jika hanya memakai dasar unit seperti jam kerja langsung, maka produk volume tinggi bisa terbebani terlalu besar, sementara volume rendah justru akan kekurangan. Akibatnya, biaya produk menjadi tidak akurat dan dapat mempengaruhi keputusan harga serta laba. Coba kau sebutkan dan kau jelaskan 4 kategori umum yang diklasifikasi aktivitas menurut sistem edisi. Dalam sistem edisi, aktivitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, unit level yang dilakukan setiap kali satu unit diproduksi. Yang kedua, batch level dilakukan setiap kali satu batch diproses. Yang ketiga, product level mendukung jenis produk tertentu seperti desain dengan pengembangan. Yang keempat, yang terakhir, facility level menunjang seluruh operasi pabrik. Klasifikasi ini untuk membentuk penelusuran biaya lebih tepat dan lebih efisien. Terus kenapa sistem edisi itu dianggap lebih detail dibandingkan sistem berbasis fungsi tradisional? Coba kau jelaskan. Sistem edisi lebih detail karena menurut saya sistem edisi ini lebih menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi produk, bukan hanya dari volume produksi. Jadi dengan banyaknya penggerak aktivitas yang relevan, biaya produk menjadi lebih akurat, sementara sistem tradisional lebih sederhana, tetapi sering kurang mencerminkan pemakaian sumber daya yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan bills of activity dalam sistem edisi dan bagaimana itu perannya dalam menentukan biaya produk? Coba jelas. Ulang pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan bills of activity dalam sistem edisi dan bagaimana perannya itu dalam penentuan biaya produk? Jelaskan. Jadi kalau menurut saya, bills of activities adalah daftar aktivitas yang menunjukkan tuntutan aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu objek biaya, seperti produk, pelanggan, atau jasa. Jadi setiap produknya itu memiliki bill of
activity sendiri yang berisi aktivitas yang dibutuhkan dan besarnya konsumsi. Konsep ini berperan penting karena memungkinkan biaya ditelusuri ke produk berdasarkan aktivitas nyata yang dipakai sehingga menghasilkan penempatan biaya yang lebih akurat. Bagaimana itu proses assigning secondary activity cost to primary activity yang dilakukan dalam sistem ABC, dan kalau bisa kau berikan contoh? Jadi biaya aktivitas sekunder dialokasikan ke aktivitas primer yang menggunakannya. Jadi misalnya nih, aktivitas pengawasan perawat adalah aktivitas sekunder. Biaya aktivitas ini dibebankan ke aktivitas primer seperti perawatan pasien sesuai dengan persentase waktu yang dikonsumsi. Dengan begitu, biaya aktivitas sekunder jadinya tidak langsung ke produk, melainkan terlebih dahulu ke aktivitas utama, baru kemudian ke produk. Terus apa keuntungan menggunakan sistem ABC yang diperkecil dibandingkan sistem ABC penuh? Keuntungan utamanya adalah mengurangi kompleksitas tanpa kehilangan akurasi. Itu keuntungan utamanya. Jadi sistem ini menggunakan rasio konsumsi global untuk mengurangi jumlah driver. Misalnya, jika ada 12 aktivitas, sistem ini diperkecil menjadi hanya beberapa driver, namun tetap menghasilkan alokasi biaya yang sama akuratnya. Dengan demikian, perusahaan tetap mendapat data biaya yang akurat, tetapi dengan proses yang lebih sederhana lagi. Kenapa integrasi sistem ABC dengan ERP dianggap penting dalam manajemen biaya modern? Karena ERP menyediakan data real time dari berbagai fungsi, SDM, produksi, akuntansi, penjualan, dan seterusnya. Jadi yang dibutuhkan oleh ABC itu seperti data biaya sumber daya dan jumlah aktivitasnya. Jadi integritas ini memudahkan pengumpulan data, membuat informasi biaya lebih akurat, dan mendukung keputusan strategis serta perbaikan berkelanjutan. Edisi menggunakan data ERP untuk menghitung biaya aktivitas, sementara hasil analisis ABC dapat dikembalikan ke sistem ERP untuk membentuk kontrol profesional. Sebutkan 5 driver tingkat unit yang paling umum digunakan dan jelaskan salah satu driver saja. Jelaskan. Coba ulang pertanyaannya. Kau sebutkan 5 driver tingkat unit yang paling umum dijelaskan dan kau jelaskan salah satu drivernya saja. Jadi ada 5 unitnya itu ya. Yang pertama, unit produce atau unit yang diproduksi. Yang kedua, direct labor hours atau jam kerja tenaga kerja. Yang ketiga, direct labor dollars atau dolar TKL. Yang keempat, machine hours atau jam mesin. Yang kelima, direct materials dollars atau dolar BB. Ini unit yang diproduksi adalah jumlah barang atau komponen yang berhasil dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode produksi. Terus coba kejelaskan yang dimaksud dengan pembebanan tarif overhead seluruh pabrik atau overhead assignment when within reps. Untuk tarif seluruh pabrik atau plant wage rates itu semua biaya overhead yang dianggarkan atau dibebankan ke kumpulan seluruh pabrik. Atau yang biasanya dinamakan pembebanan biaya tahap pertama. Selanjutnya, tarif seluruh pabrik dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit tunggal dengan menggunakan penggerak tingkat unit tunggal yang biasanya berupa jam tenaga kerja. Yang terakhir itu biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggalikan tarif dengan total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh setiap produk atau pembebanan tahap kedua. Apa yang dimaksud dengan under apply overhead dan over apply overhead? Jelaskan. Jadi menurut saya, jika overhead aktual lebih besar daripada overhead yang diterapkan, maka varians tersebut
tersebut disebut overheat kurang aplikatif atau underapplied overheat. Jika overheat yang diterapkan lebih besar daripada overheat aktual, maka variasi tersebut disebut overheat lebih aplikatif atau overapplied overheat. Sebutkan cara variance overheat dibebankan serta menjelaskan. Jadi variance overheat dibebankan dengan dua cara. Cara pertama itu jika tidak material, maka dibebankan pada biaya barang yang terjual. Yang kedua, jika material, dibagi di antara persediaan barang dalam proses persediaan barang jadi dan biaya barang berjual. Jelaskan bahwa allocation to production cost. Apa itu yang dimaksud dengan allocation to production cost? Jadi tahu menurut saya jika variance overheat bersifat material, maka harus dialokasikan ke produksi periode tersebut secara konseptual. Biaya overheat suatu periode milik barang yang telah dimulai tetapi belum selesai atau persediaan dalam proses, barang yang telah selesai tetapi belum terjual atau yang biasa disebut dengan persediaan barang jadi, dan barang yang telah selesai dan terjual atau biasa disebut dengan biaya barang terjual. Jadi cara yang disarankan untuk mencapai alokasi ini adalah dengan cara memprorata variance overheat berdasarkan saldo overheat terpakai yang ada di setiap akun. Oke, selesai. Terima kasih. Terima kasih.